Pada video kali ini kita akan membuat modul berita di home. Kalau sebelumnya kita sudah membuat modul berita itu di halaman ini ketika kita login. Nah, di sini sudah ada untuk tambah, edit, dan hapus serta menampilkan. Nah, kalau sekarang kita akan membuat modul berita itu di bagian sini. Nanti kita akan menampilkan semua berita yang kita punya, lalu membuat detail berita yang akan menampilkan satu berita itu aja. Oke, langsung aja kita ke Kodi Editor. Ya, di sini untuk halaman indeks, dan kita akan lihat menu Home. Ya, untuk berita, nanti kita akan membuat satu file. Ya, langsung aja di sini berita _home.php. Oke, di sini kita akan copy paste dari halaman indeks lagi. Ya, CTRL-A dan CTRL-C masuk ke sini dan CTRL-V. Oke, di sini kita akan buat untuk berita. Lalu di sini kita akan buat untuk headernya ya. Di sini berita juga. Dan ini adalah daftar berita. Lanjut kita ke bawah, di bagian bawah kontainer. Sini di dalam kontainer kita akan membuat satu kelas. Ini kita hapus aja. Di sini kita akan buat satu kelas, di mana nama kelasnya itu news. Ya, di dalamnya kita akan buat tag H2. Di sini berita terkini. Ya. Lalu di bawahnya kita akan buka tag PHP. Kita akan buka tag PHP di sini. Saya letakkan di paling atas aja ya. Jadi nanti di sini kita tinggal panggil aja. Kita ke bagian atas. Di sini tag PHP. Lalu kita hubungkan dulu dia ke require koneksi titik PHP. Ya, lalu kita buat di sini query. Select bintang from berita, titik koma, lalu kita result SQLi query. Di dalamnya kita buat variabel koneksi dan variabel query. Oke, titik koma. Nah, di sininya nanti kita tinggal panggil aja. Ya, kita buka tag PHP lagi. Di sini PHP while variabel berita sama dengan MySQLi pets asok, yang di dalamnya ada variabel result. Oke, di sini titik 2. Dan kita akan buat dulu tutupnya di bagian bawah sini. Ini PHP and while. Oke, kita save. Ini kita rapiin dulu. Nah, di dalam sini kita akan buat dulu untuk kelas lagi, yaitu kelas artikel. Ya, artikel, dimana nanti ini isi dari berita itu. Tag H3, lalu kita buka tag PHP lagi. Di sini ada berita dan judul berita. Lalu di bawahnya kita buat tag P. Ya, di sini kita buat tag PHP P lagi. Ini ada berita dan di sini isi berita. Oke. Lalu di bawahnya ya kita akan buat link ke detail berita. Ya, di sini kita buat PHP. Di sini kita buat P lagi, baru A link ref. Nanti kita akan buat file detail berita home titik PHP.
Ya, dimana nanti ini kita akan gabungkan dia untuk membaca ID dari berita itu. Di sini berita ID dan isinya adalah lihat selengkapnya. Oke, kita save. Lalu di sini kita akan coba lihat. Ini kita hapus saja. Ya, rapi. Kita lihat hasilnya di sini. Kalau kita klik link berita, ya di sini udah ada berita terkini. Namun daftar berita atau daftar file belum ada. Di sini kita bisa cek lagi. Ya, di sini ada kesalahan. Ini perhatiin di sini result kelebihan huruf L, dan di sini kita refresh, ya sudah ada. Ini banyak beritanya. Ya, sekarang kita akan buat ada garis ya, garis pemisah. Itu kita bisa letakkan di sini, namanya HR. Refresh. Nah ini. Jadi ini judul berita, ini isi dari berita, dan ini lihat selengkapnya. Atau bisa juga lihat selengkapnya kita buat teksnya menjadi lebih kecil. Stylenya kita buat font size-nya 10 px. Refresh. Ya, ini kekecilan ya. Kita buat 12 px. Ya, oke. Jadi nanti kita kalau klik lihat selengkapnya akan mengarahkan berita yang lengkap ya, dan ada gambarnya juga. Namun di sini kita coba perbaiki ini, kita taruh tertengah dulu nih. Di sini berita terkini. Ini bisa dibuat style, text line, kita buat center. Ya. Di refresh. Nah, di sini udah ada, di sini daftar beritanya. Sekarang kita akan membuat untuk detail berita. Di sini linknya kalau kita cek detail berita home.php. Oke, kita akan buat dulu detail berita home.php. Ya, sini kita bisa copy paste aja dari sini. Lalu kita masukkan. Di sini kita akan kita ganti title-nya. Detail berita. Ini detail berita. Lalu di sininya berita terkini akan kita ganti. Ya, berita terkini kita hapus aja karena nggak perlu. Nah, di sini kita akan lihat di bagian atas. Kita akan tambahin untuk variabel ID yang kita dapat get ID. Lalu di sini kita tambahkan dia where berdasarkan ID yang diambil dari variabel ID. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan tambahkan untuk di atas ini ya. Nah, di sini kita buka tag PHP. Lalu kita akan buat if result and mysql num rows, di mana result lebih besar dari 0. Lalu di sini kita akan buat variabel row mysql underscore page source, di dalamnya variabel result. Ini titik koma. Dan untuk tutup kurung kurawal kita akan taruh dia di bawah. Jadi ini bisa dihapus. Lalu kita akan letak dia di bagian sini. Ya, ini nggak ada ya. Kita hilangkan. Nah, ini kita buat tutup kurung kurawal. Kita simpan. Ya, namun di sini kita akan ganti. Untuk ini variabel berita ini sudah diganti menjadi variabel row.
Ya, ini 33 ya, kita ganti. Nah, satu lagi kita akan menambahkan dia gambar, karena kita di sini berita kita mempunyai gambar. Nah, dimana gambar itu kita letak aja di bawah judul img. Lalu source-nya kita simpan dia di dalam folder upload. Lalu untuk kita ambil, nah ini raw gambar. Nah, width-nya kita sesuaikan. Di sini saya buat 300 px. Oke, untuk yang detail berita kita hapus aja ya. Dan di sini kita ganti menjadi tag A yang akan kembali ke halaman berita home .php. Di sini kita buat kembali. Oke, kita akan cek hasilnya. Di sini kita lihat selengkapnya. Ya, di sini sudah ada berita kedua dan ini adalah isinya. Ya, kalau kebesaran, ya ini kita bisa kecilkan gambarnya menjadi 200 misalnya. Kita refresh, ya seperti ini ya. Nah, untuk garis mungkin bisa kita hapus aja karena ini nggak ada pemisah antara berita satu dan berita yang lainnya. Kita cek lagi. Ya, sudah ya. Kalau kita kembali. Nah, kayaknya kembalinya lebih cocok diletak di atas ya. Jadi di atas judul berita. Nah, ini kita bisa tekan CTRL ALT atas. Ya. Atau boleh ALT atas. Di sini kita akan buat di atas sini. Coba kita cek. Ya, nah di sini. Oke. Nah, ini kan contoh beritanya itu masih isinya dikit ya. Coba kita buat contoh satu berita di mana isinya itu mempunyai banyak kata atau banyak kalimat. Nah, nantinya kita akan potong kalimatnya. Ya, kita akan gunakan function PHP untuk tidak menampilkan semua isi di halaman berita ini. Nanti kita akan tampilkan dia di halaman lihat selengkapnya. Nah, di sini baru berita itu akan tampil. Oke. Ya, di sini kita coba login dulu. Login dan kita akan masukkan satu contoh berita, tambah berita. Oke, saya akan cari dulu beritanya. Baik, di sini saya sudah memiliki judul berita, pentingnya mata kuliah web programming. Lalu di sini saya copy paste aja dari yang sudah saya miliki. Nah, ini teksnya cukup banyak. Oke, untuk kategori di sini mungkin bisa pendidikan. Nah, untuk gambar kita bisa ambil dari sini ya. Ya, kita simpan. Sudah ada di paling belakang. Nah, di sini ini cukup banyak ya. Oke, kita akan lihat hasilnya di logout. Nah, bagaimana kalau di halaman login ini kita beri dia satu link untuk mengarahkan ke halaman indeks. Ya, jadi kita tinggal klik aja. Oke, coba kita lihat di sini. Di halaman login di paling bawah. Nah, di sini mungkin ya. Kita kasih dia link untuk ke indeks. Kita kasih dia link untuk ke index.php, lalu isinya kembali ke home. Save. Ya, ini sudah refresh. Nah, mungkin bisa kita klik, nanti langsung kembali ke sini dan kita akan cek beritanya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat ketika kita menambahkan satu berita baru, berita itu akan tampil di paling bawah. Ya, kita tidak mau seperti itu, jadi kita mau berita ini yang terakhir kita input itu kita letakkan di paling atas di sini. Yaitu kita bisa menambahkan satu kode di sini untuk order by ID, lalu ID-nya descending. Ya, jadi dia dimulai dari urutan paling terakhir. Nah, ini kalau kita refresh ya, dia akan seperti ini. Oke. Nah, satu lagi tadi kita akan membuat tampilan isi berita ini tidak
secara semua ya. Tidak tidak kita tampilkan semua. Jadi kalau mau melihat semuanya kita bisa lihat selengkapnya ini. Nah, oke. Jadi di sini kita akan batasi misalnya berapa kata yang akan kita mau tampilkan di halaman data berita ini. Oke, di sini kita akan kembali ke kodenya ya untuk melihat. Nah, di sini kita bisa gunakan function substring maksud saya. Nah, di sini bisa kita kasih str, lalu kita buat dia di dalam kurung. Ya, di sini kita bisa kasih dia koma. Nah, kita mulai dari 0 misalnya, lalu 0 ini adalah jumlah karakter yang dimulai dari 0, lalu kita akan buat misalnya 100. Ya, kita save, lalu kita lihat. Ya, dia kayak gini. Nah, ini kan terlalu dikit. Misalnya kita buat, ya jadi kalau kita misalnya buat dia 200, ya lalu di sini kita kasih titik-titik. Seakan-akan ini teksnya ini berlanjut lagi. Ya, kita lihat hasilnya di refresh. Nah, ini dia. Oke, nanti kalau kita lihat selengkapnya, nah maka yang di sini akan tampil secara keseluruhan. Oke. Nah, kalau ini mungkin dia dikit ya. Nanti silakan dibuat daftar berita yang memiliki isi berita yang cukup panjang. Baik, itu adalah fitur untuk modul berita di mana kita sudah membuat halaman berita yang berita detail. Ya, di sini sudah ada. Nah, sekarang kita akan melakukan pencarian berita. Di sini kalau kita cari berita akan tampil berita yang kita cari itu. Oke, langsung aja kita ke kodenya. Kita lihat dulu dia di menu home. Menu home ini, nah di sini actionnya akan mengarahkan ke cari berita .php. Ya, lalu metodenya post, lalu kita submit cari. Berarti di sini kita akan membuat satu file yang bernama cari berita.php. Untuk file cari berita kita akan copy paste dari berita home. Silakan di copy paste aja, lalu diletakkan di sini. Ya, ini kita akan ubah di bagian ini kode PHP-nya yang akan kita tambahkan satu variabel, yaitu di sini variabel berita. Nah, ini kita rapiin dulu. Oke. Dan sini kita ambil dia post cari titik koma, lalu di sini kita akan ubah dari order menjadi where. Where berita where judul berita, ya, like kita kasih petik 2, lalu persen, dan kita kasih variabel berita, Nah, ini untuk judul, namun kita akan buat lagi satu lagi untuk isi berita, or isi berita, like, kita kasih lagi petik 1 2 kali, lalu tanda persen 2 kali, di sini variabel berita. Oke. Nah, ini kita save. Lalu di bawahnya kita akan buat di sini ya. Nah, ini kan kita akan tambahin if di baris ini supaya kalau berita itu tidak ketemu maka kita akan tampilkan pesan. Ya, di sini boleh kasih php if result, jika resultnya true dan MySQL enum rows-nya lebih besar dari 0. Ya. Nah, ini biarkan aja. Ya, ini biarkan aja. Untuk judul, isi berita, dan detail berita ini kita biarkan. Kita akan buat dia kita buat di sini untuk PHP else-nya. Jadi kalau dia tidak ada, kalau dia nggak ada datanya, apa yang harus kita tampilkan? Ini kita kasih tutup gini ya. Di sini. Oke, berarti ini
else aja. Di sini kita kasih php and if ya. Untuk ini kita kasih titik koma biar nggak ada merah. titik 2 ya. Nah, ini yang rapi. Lalu di sini kita akan kasih dia pesan div class. Di sini text center saya mau buat. Nah, teksnya itu adalah tidak ada berita. Save. Lalu kita bisa arahkan dia kembali ke home. Ya. Mungkin kembali ke berita home aja untuk menampilkan semua berita. Di sini kembali. Kita lihat hasilnya. Ya, kita refresh. Kalau kita cari misalnya ini tentang mata kuliah, sini mata kuliah, enter. Ya, ini udah ada. Ya, kalau nggak ada, misalnya beritanya itu sembarang kita nggak ada, cari, nanti tidak ada berita. Kita akan kasih dia kembali. Oke. Nah, ini kalau tadi kayaknya ada sedikit kesalahan ya. Ketika kita cari tidak ada berita, maka di sini dia nggak ke tengah. Ya, gimana kalau ini kita kasih aja kelas, style, text line, center. Oke. Nah, untuk kembalinya juga kita letak di sini. Jadi dia merupakan bagian dari ini supaya dia ke tengah. Kalau kita refresh, continue. Nah, oke, berarti di sini kasih BR ya. Kasih BR, boleh di enter biar ada pemisah. Ya, lihat hasilnya, refresh. Nah, ini tidak ada berita, kembali. Oke. Baik, itu fitur untuk modul berita. Terima kasih. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk upload web yang udah kita buat ini ke hosting ya, ke web hosting. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam programmer handal.